Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta tanaman, jumpa lagi dengan Mae. Di video kali ini lanjutan video yang sebelumnya ya sobat ya, mengenai stres pada tanaman. Kalau ada yang belum nonton di video part satunya, ditonton dulu biar lebih paham lagi di part 2-nya ini. Nah, seperti yang sudah Mae jelaskan di video sebelumnya ya sobat ya, mengenai tanda-tanda tanaman mengalami stres. Sobat semuanya nggak perlu khawatir kalau tanamannya itu terkena stres, karena kondisi stres pada tanaman masih bisa ditangani dan dicegah agar tidak bertambah parah stresnya. Salah satu cara terbaik untuk mencegah tanaman agar tidak stres yaitu menjaga lingkungan hidup tanaman tetap stabil. Tips dari Mae di sini agar tanaman terhindar dari stres, salah satunya yang pertama, melakukan penyiraman secukupnya, tidak terlalu banyak sehingga menyebabkan pembusukan, dan tidak terlalu sedikit juga yang menyebabkan kekeringan. Yang kedua, hindari merusak batang tanaman dan buanglah daun-daun kering atau yang mati secara reguler. Tips yang ketiga, jangan letakkan tanaman pada tempat yang terlalu banyak atau terlalu sedikit sinar matahari. Yang keempat, menjaga pemberian nutrisi atau pupuk yang sesuai untuk tanaman dengan menggunakan hormon atau vitamin yang dapat mengurangi stres pada tanaman. Yang kelima, menjaga kondisi lingkungan tanaman yang sesuai dengan memberikan sirkulasi udara atau ventilasi yang cukup sehingga tetap memberikan tingkat suhu atau kelembapan yang sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman. Sekarang yang terakhir, menjaga serangan hama dan jamur. Bila tanaman sobat semuanya sudah terlanjur terserang penyakit, maka cepat-cepatlah diobati karena tanaman stres akan mengundang hama dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, di sini tanaman Aglonema Mae ini ada yang terkena stres sobat. Ini harus cepat-cepat ditangani sebelum stresnya itu bertambah parah karena bisa mengundang hama dan penyakit lainnya. Langsung aja di sini Mae praktekkan ya. Nah, ini kan daunnya udah lonyot gini, udah mengering. Langsung aja kita bongkar media tanamnya di sini. Kita lihat permasalahannya terletak di mana. Kita langsung bongkar aja. Hati-hati bongkarnya. Tuh, kita lihat, dicek apakah ada permasalahan di sini. Tuh, kalau dari akarnya kita cuci dulu sobat, biar terlihat semuanya. Setelah itu kita cuci bersih. Kita lihat, dicek. Kita cuci, kita lihat. Nah, setelah itu kita cek apakah ada busuk akar. Kalau untuk akarnya ini sepertinya gak ada masalah sobat, gak ada busuk akar. Tuh, akarnya masih segar sekali. Tuh, gak ada yang busuk. Tuh, masih segar. Di sini juga masih keras semua. Nah, kalau di akarnya gak ada permasalahan, kita cek di media tanamnya. Tuh, kaki 1000 gini lumayan banyak sobat, sama kutu-kutu kecil di dalamnya. Dan ini kalau Mae lihat media tanamnya itu terlalu lembab, jadi si daun Aglonema ini tuh mudah busuk. Di sini kan busuk seperti ini, basah.
Ini karena media tanamnya terlalu lembab dan banyak hama di media tanamnya. Tuh, banyak kaki 1000 di sini. Tuh. Banyak semutnya juga di sini. Ini media tanamnya ini harus diganti, nggak bisa dipertahankan lagi. Ini harus ganti media tanam baru lagi. Tuh. Nah, setelah itu, setelah kita cuci, lalu kita rendam. Ini direndam di larutan B1 dan antrakol. Ini dosisnya B1-nya ini 3-4 mili untuk 1 liter air, dan antrakolnya ini seujung sendok saja. Nah, kita rendam selama 2-3 jam. Nah, setelah kita rendam 2-3 jam, kita pindahkan ke media tanam baru. Ini Aglonema Mae udah Mae rendam kurang lebih 3 jam ya sobat ya. Dan ini kan ada yang busuk. Sebelum kita pindahkan ke media tanam baru, kita potong daun-daun yang udah tidak sehat ini. Nah, ini kan ada yang agak sedikit kering. Nah, kita habisin aja daun-daun yang tidak sehat. Tuh. Jadi seperti ini. Ini bisa dibersihkan juga. Nah, kalau ada daun-daunnya tidak sehat, kita langsung pangkas aja. Nah, setelah itu kita siapkan media tanam baru ya. Nah, diusahakan media tanamnya itu yang poros. Kalau aglonema itu bagusnya pakai daun bambu dicampur sama sekam. Di sini Mae menggunakan daun bambu dicampur sama sekam bakar. Langsung aja kita pindahkan. Untuk potnya ini disesuaikan sama tanamannya ya sobat ya, nggak boleh terlalu kecil dan nggak boleh terlalu besar juga. Setelah kita pindahkan ke media tanam baru, nah untuk nutrisinya kita berikan boleh bekas tadi air rendaman. Ini kan ada antrakol sama B1-nya, boleh kita siramkan di sini. Kita berikan nutrisi ini seminggu 1 kali aja. Nah, setelah itu kita tempatkan tanaman yang baru kita pindah ini ke tempat yang teduh. Nggak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya itu untuk penyiraman. Penyiraman itu kita sesuaikan kelembapan media tanamnya. Kita cek dulu kalau media tanamnya sudah mulai mengering, kita siram. Penyiramannya nggak boleh terlalu sering dan nggak boleh terlalu lama. Mungkin segini dulu tips dari Mae, semoga bermanfaat untuk sobat Mae semuanya. Kalau sobat Mae semuanya suka dengan video Mae kali ini, jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa di komen. Berikan saran sama Mae kalau ada kurang kesalahan baiknya seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat, bye bye, semoga bermanfaat.